Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Wanita Malam Pemakai Susuk. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Weni adalah seorang wanita malam yang namanya dikenal luas di seluruh penjuru kota. Di klub malam yang penuh dengan lampu kelap-kelip dan musik yang berdentum, Weni selalu menjadi pusat perhatian. Dia adalah primadona yang selalu memikat mata setiap orang yang memandangnya. Dengan rambut hitam panjang yang tergerai indah, kulit seputih pualam, dan senyuman yang memikat, Weni seakan memiliki daya magis yang membuat setiap pria rela menghabiskan uang untuk waktu singkat bersamanya. Di dunia malam yang penuh tipu daya, Weni adalah bintang yang bersinar terang. Para pengunjung klub tidak pernah puas hanya dengan sekedar melihatnya. Mereka ingin lebih, rela menawar lebih tinggi hanya untuk bisa duduk di sampingnya, mencium aroma parfum mahalnya, dan melihat senyumnya lebih dekat. Namun, di balik kecantikan yang tak luntur itu, Weni menyimpan sebuah rahasia yang hanya sedikit orang tahu. Kecantikan yang dimilikinya bukanlah sepenuhnya alami. Susuk yang ditanamkan di tubuhnya oleh Pak Darmo beberapa tahun lalu adalah kunci dari semua itu. Weni pertama kali mengenal susuk saat masih muda, ketika bekerja sebagai pelayan di klub yang sama. Melihat wanita-wanita malam lain yang lebih cantik dan menarik, Weni merasa iri dan tak ingin hanya menjadi penonton. Dia mendengar desas-desus tentang dukun yang bisa membuatnya lebih menarik, lebih muda, dan memikat. Setelah beberapa kali bertemu dengan Pak Darmo, seorang dukun terkenal di kota itu, Weni akhirnya memutuskan untuk memasang susuk, meskipun tahu ada pantangan yang harus diikuti. Susuk itu bekerja lebih baik dari yang pernah Weni bayangkan. Dalam waktu singkat, dia berubah dari gadis biasa menjadi sosok yang tak terelakkan oleh siapapun di klub malam. Uang mengalir dan statusnya di klub pun naik. Pemilik klub melihat potensinya dan Weni mulai mendapat perlakuan khusus. Sebuah kamar ganti pribadi, perlengkapan rias yang paling mahal, dan lebih banyak klien yang menginginkan dirinya. Namun, Weni adalah pribadi yang keras kepala. Meskipun Pak Darmo sudah memperingatkan untuk tidak melanggar pantangan susuk, Weni merasa dirinya lebih kuat dari aturan itu. Jangan makan sate, jangan pakai parfum tertentu, dan jangan bercermin pada waktu-waktu tertentu, kata Pak Darmo. Weni hanya mengangguk. Meski dalam hati dia merasa peringatan itu tidak lebih dari sekedar tahayul. Sate adalah makanan kesukaannya dan Weni sering memakannya. Dia pun memiliki koleksi parfum yang beragam dan bercermin adalah kebiasaannya yang tak terelakkan setiap hari. Baginya, pantangan-pantangan itu hanyalah batasan yang bisa dilanggar selama dia tetap waspada. Di sudut klub, Desi, sahabat Weni, menyaksikan semua ini dengan perasaan campur aduk. Desi adalah satu-satunya orang yang mengetahui rahasia susuk Weni sejak awal. Mereka sudah berteman sejak lama, dan meskipun Desi juga bekerja sebagai wanita malam, dia memilih jalur yang lebih konvensional, tanpa campur tangan kekuatan goib. Desi sering mengingatkan Weni, mencoba membuatnya sadar akan bahaya yang mengintai di balik kecantikan dan popularitas yang Weni nikmati. Weni, kamu harus hati-hati. Susuk itu tidak main-main. Aku dengar dari orang-orang, kalau ada yang melanggar pantangannya, balasannya bisa mengerikan, ucap Desi dengan nada khawatir, sembari meneguk minumannya. Weni hanya tersenyum tipis. Matanya tetap tertuju pada cermin besar di depannya. Desi, lihat aku sekarang. Aku tahu apa yang kulakukan. Sudah bertahun-tahun aku pakai susuk ini dan tidak ada masalah.
jawab Weni dengan nada percaya diri. Meski begitu, Weni menyembunyikan kegelisahan kecil yang muncul setiap kali dia menatap bayangannya di cermin. Ada saat-saat di mana dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Dalam kilasan sekilas, dia melihat bayangannya lebih gelap dan kelam. Di waktu lain dia merasa seperti ada mata yang menatap balik dari dalam cermin. Mata yang bukan miliknya. Namun Weni mengabaikan semua itu, menganggapnya hanya ilusi yang disebabkan oleh rasa lelah dan pekerjaannya yang menuntut. Lama-kelamaan, Weni semakin terbiasa dengan kecurangan kecilnya terhadap pantangan susuk. Dia yakin bahwa selama dia terlihat cantik dan menarik, semuanya akan baik-baik saja. Tapi, di lubuk hatinya yang terdalam, Weni tahu bahwa dia sedang bermain dengan api, dan api itu suatu hari bisa saja membakarnya habis. Malam-malam di klub terus berlalu dengan gemerlap dan kemewahan. Weni tetap menjadi primadona, diinginkan banyak orang dan dihormati rekan-rekannya. Tapi dalam setiap gelas yang diminum, dalam setiap tawa yang dilemparkan ke para tamu, ada bayang-bayang gelap yang perlahan menyerap di sekitar Weni, menunggu waktu untuk menunjukkan wajah aslinya. Di balik gemerlap dunia malam, Weni mungkin telah melupakan satu hal penting. Kecantikan dari susuk adalah pinjaman dari kekuatan yang tidak terlihat. Dan segala sesuatu yang dipinjam pasti harus dikembalikan suatu saat nanti, dengan bunga yang mungkin jauh lebih besar dari yang bisa dia bayangkan. Sebelum menjadi primadona dunia malam, Weni hanyalah seorang gadis biasa dari kampung yang jauh dari gemerlap kota. Ia datang ke kota besar dengan mimpi sederhana, memperbaiki nasib dan mengirim uang untuk keluarganya di desa. Kehidupan Weni sebelum mengenal susuk adalah perjuangan yang penuh dengan kekecewaan dan kesulitan. Bekerja sebagai pelayan di klub malam, Weni hanya bisa melihat dari kejauhan bagaimana para wanita malam yang lebih cantik dan menarik mendapatkan semua perhatian dan uang dari para pengunjung. Weni merasa kecil dan tidak berdaya di antara wanita-wanita malam yang tampak jauh lebih glamor darinya. Kulitnya yang kusam karena kerja keras di bawah terik matahari saat masih di kampung, ditambah dengan wajah yang biasa-biasa saja, membuat Weni seringkali diabaikan. Penghasilannya yang tak seberapa hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari dan sedikit dikirim ke kampung. Weni sering menangis di kamarnya yang sempit, meratapi nasibnya yang tidak kunjung berubah. Hingga pada suatu malam, ketika dia sedang membersihkan meja di klub, seorang pelanggan mabuk mengejeknya. "Kamu terlalu terbiasa. Tidak akan ada yang mau menghabiskan uang untuk gadis seperti kamu." Pria itu sambil tertawa. Malam itu menjadi titik balik bagi Weni. Ia tidak ingin lagi menjadi biasa. Weni ingin lebih dari sekedar bertahan hidup. Ia ingin dihargai, dilihat, dan diinginkan. Dalam keputusan itulah, Weni mendengar tentang Pak Darmo, seorang dukun yang terkenal, memiliki kemampuan memasang susuk yang bisa membuat seseorang terlihat lebih cantik, memikat, dan memancarkan daya tarik yang luar biasa. Weni tahu bahwa ini mungkin adalah jalan pintas yang berbahaya, tapi baginya resiko itu lebih baik daripada terus menjadi gadis yang diabaikan. Pertemuan pertama Weni dengan Pak Darmo terjadi di sebuah gang sempit yang suram, di belakang klub malam tempatnya bekerja. Pak Darmo adalah pria tua dengan mata tajam yang tampak seolah mampu menembus jiwa orang yang ditatapnya. Suasana di sekitar mereka terasa mencekam, dipenuhi aroma dupa yang tebal dan asap kemenyan yang menggantung di udara. Pak Darmo memeriksa Weni dengan teliti, seolah-olah menilai apakah Weni benar-benar siap untuk menerima kekuatan yang akan dia tanamkan. "Susuk ini bukan main-main, nak. Sekali kau pasang, kau terikat. Kecantikan yang kau dapat bukanlah milikmu, tapi dari kekuatan gaib. Kau harus siap dengan segala konsekuensinya," ujar Pak Darmo dengan suara serak.
Weni hanya mengangguk dengan mata penuh tekad. Ia sudah memutuskan apapun resikonya, ia akan menjalaninya. Ritual susuk dilakukan di rumah Pak Darmo, sebuah rumah tua di pinggiran kota yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan lebat. Weni berjalan masuk dengan langkah ragu, tetapi ia yakin dengan keputusannya. Di dalam rumah itu Weni disambut oleh suara-suara berbisik yang tidak terlihat asalnya, dan ruangan yang penuh dengan benda-benda mistis seperti patung-patung kecil, tengkorak, dan kain-kain merah yang tergantung di setiap sudut. Pak Darmo memulai ritual dengan memanjatkan mantra dalam bahasa yang tidak dipahami Weni. Lilin-lilin besar dinyalakan di sekeliling ruangan, menciptakan bayangan-bayangan bergerak di dinding. Weni diminta duduk di tengah lingkaran yang sudah digambar dengan kapur putih. Pak Darmo kemudian mengeluarkan jarum kecil yang tampak berkilauan dalam cahaya lilin. Jarum itu, katanya, adalah media untuk memasukkan susuk ke dalam tubuh Weni. Weni diminta menutup mata, sementara Pak Darmo mengoleskan minyak wangi yang beraroma tajam ke wajahnya. Minyak ini akan membuka jalan bagi susuk yang masuk ke dalam tubuhmu. Jangan buka mata, apapun yang terjadi, perintah Pak Darmo. Weni merasa keringat dingin membasahi punggungnya, tetapi dia tetap memejamkan mata, mencoba menahan rasa takut yang mulai menjalar. Pak Darmo mulai menusukkan jarum itu perlahan ke wajah dan tubuh Weni di titik-titik tertentu, sambil terus melafalkan mantra. Weni merasakan nyeri seperti tersengat listrik kecil, namun dia bertahan. Di tengah-tengah rasa sakit dan mantra yang semakin kencang, Weni mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuhnya terasa lebih ringan dan ada hawa hangat yang mengalir di seluruh tubuhnya. Ritual itu berlangsung selama berjam-jam, hingga akhirnya Pak Darmo menyelesaikannya dengan mengoleskan darah ayam hitam di setiap titik tusukan jarum. Darah ini adalah persembahan untuk roh susuk. Ingat, kecantikan ini bukan milikmu. Jaga pantangannya, atau kau akan membayar dengan harga yang sangat mahal, kata Pak Darmo dengan nada memperingatkan. Setelah ritual selesai, Weni melihat dirinya di cermin yang disediakan Pak Darmo. Untuk pertama kalinya, dia melihat bayangan dirinya yang berbeda. Kulitnya terlihat lebih cerah, matanya lebih bersinar, dan aura yang memancar dari dirinya terasa seperti magnet. Weni merasa seperti terlahir kembali. Dia tidak lagi melihat gadis desa yang biasa. Yang terlihat adalah seorang wanita yang penuh percaya diri dan memikat. Weni pulang dengan perasaan campur aduk antara gembira dan cemas. Pak Darmo telah memberikan daftar pantangan yang harus dihindari. Tidak boleh makan sate, tidak boleh memakai parfum beraroma melati, dan tidak boleh bercermin di waktu-waktu tertentu, terutama saat matahari terbenam. Namun, Weni merasa bahwa dengan kecantikan yang sekarang dimilikinya, dia bisa menaklukkan dunia. Weni meyakinkan dirinya bahwa pantangan-pantangan itu hanyalah hal kecil yang tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Kembali ke klub malam, Weni menjadi sensasi. Pelanggannya semakin banyak dan setiap orang yang melihatnya terpesona. Weni menikmati perhatian itu, merasa bahwa akhirnya dia mendapatkan apa yang selama ini diinginkannya. Kehidupan Weni berubah drastis, dari gadis yang diabaikan menjadi pusat perhatian. Namun di balik kesuksesannya, Weni mulai merasakan ada sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan sepenuhnya. Dan meskipun Weni berusaha mengabaikannya, suara kecil di dalam hatinya terus memperingatkan bahwa jalan yang dia pilih mungkin bukanlah jalan yang akan membawanya kepada kebahagiaan sejati. Di malam-malam yang sunyi, ketika Weni sendirian di kamarnya, dia mulai mendengar bisikan-bisikan samar yang tidak bisa dijelaskan. Bisikan yang seolah-olah berasal dari dalam dirinya sendiri, mengingatkan tentang pantangan yang tidak boleh dilanggar. Meski begitu,
Weni tetap menantang batas-batas itu. Dengan kecantikan dan daya tarik yang semakin kuat, Weni merasa bahwa dia bisa mengendalikan apapun, termasuk kekuatan yang bersemayam dalam susuknya. Weni tidak menyadari bahwa dirinya sedang bermain dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan lebih gelap daripada yang pernah dia bayangkan. Beberapa minggu setelah pemasangan susuk, Weni mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah di sekelilingnya. Kehidupannya yang semula penuh dengan kilauan kesuksesan mulai diwarnai oleh hal-hal ganjil yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Semakin sering Weni merasakan aura dingin yang mengelilinginya setiap kali dia berdiri di depan cermin. Pada awalnya, dia hanya merasa sedikit aneh saat bercermin, seolah-olah bayangannya bergerak sedikit lebih lambat daripada dirinya. Tetapi lama-kelamaan, kejanggalan itu semakin nyata. Suatu malam, setelah pulang dari klub, Weni duduk di depan cermin riasnya yang besar. Dia lelah. Tetapi ada sesuatu yang membuatnya tetap terjaga. Ketika dia menatap cermin, Weni melihat bayangan dirinya tersenyum, tetapi tidak sesuai dengan ekspresi wajahnya. Senyum bayangan itu tampak lebih lebar dan lebih dingin, nyaris seperti mengejek. Weni tersentak mundur, mengira itu hanyalah ilusi yang disebabkan oleh lelah dan kurang tidur. Namun ketika dia menatap kembali, bayangan itu tetap menatapnya dengan ekspresi yang sama, seakan ingin mengatakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam demi malam, halusinasi Weni semakin parah. Dia mulai mendengar bisikan-bisikan di telinganya, seperti suara Pak Darmo yang mengingatkan tentang pantangan susuk. Suara itu datang di tengah malam, membangunkannya dari tidur, dengan keringat dingin membasahi tubuh. Dalam mimpi-mimpinya, Weni melihat dirinya berdiri di tengah kegelapan, dikelilingi oleh sosok-sosok bayangan yang tak berwajah. Mereka berbisik dan tertawa, mengejek keputusasaannya untuk memakai susuk. Mimpi-mimpi itu selalu berakhir dengan Weni berlari menuju cermin besar, hanya untuk melihat wajahnya berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Kulit mengelupas, mata merah menyala, dan senyum yang menyeringai. Ketika Weni menceritakan hal ini kepada Desi, sahabatnya hanya bisa menunjukkan wajah khawatir. "Weni, kamu harus berhenti. Ini sudah terlalu jauh. Kalau kamu terus melanggar pantangan, aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi," kata Desi sambil menggenggam tangan Weni erat-erat. Weni mencoba mengabaikan nasihat Desi. Baginya, semua ini hanyalah harga kecil yang harus dibayar demi popularitas dan kecantikan yang dia nikmati. Tapi semakin dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri, semakin jelas tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Cermin di kamarnya kini terasa seperti musuh yang mengintai, siap menunjukkan kebenaran yang ingin disembunyikan Weni. Di tengah kegelisahan yang semakin memuncak, klub malam tempat Weni bekerja mulai ramai oleh persaingan baru. Seorang wanita malam baru bernama Sinta mulai mencuri perhatian para pelanggan. Sinta adalah sosok yang muda, cantik, dan penuh energi. Dia datang dengan ambisi besar untuk menjadi primadona, dan Weni segera merasakan ancaman itu. Sinta dengan kecantikan alaminya mulai menarik lebih banyak klien, dan bisikan-bisikan mulai terdengar bahwa posisi Weni sebagai wanita malam paling diinginkan di klub itu mulai terancam. Sinta tidak hanya menarik perhatian para pelanggan, tetapi juga mengesankan manajer klub yang selalu mencari cara untuk meningkatkan keuntungan. Manajer klub mulai mempromosikan Sinta lebih agresif, menempatkannya di posisi-posisi strategis yang dulu selalu menjadi milik Weni. Foto-foto Sinta dipajang lebih mencolok, dan pelanggannya semakin bertambah setiap malam. Weni yang terbiasa menjadi pusat perhatian merasa posisinya perlahan-lahan digeser. Dia mulai merasakan tekanan dari persaingan ini, dan amarahnya perlahan membara setiap kali melihat Sinta mendapat lebih banyak sorotan. Weni tidak mau tinggal diam. Dia tahu
bahwa kecantikan dan susuk yang dimilikinya adalah kelebihan yang tidak bisa disaingi oleh Sinta. Tetapi dengan keanehan-keanehan yang terus mengantuinya, Weni merasa seolah-olah sedang berperang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar persaingan biasa. Kegelisahan Weni semakin memuncak saat Sinta mulai mendekati para pelanggan setianya, termasuk beberapa pria kaya yang selalu datang khusus untuk Weni. Weni tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang cermin lagi, berharap mendapatkan kekuatan dari bayangan yang dilihatnya di sana. Tapi cermin itu sekarang tidak lagi memberikan ketenangan. Setiap kali Weni menatapnya, dia melihat bayangan yang berbeda. Seorang wanita dengan wajah penuh kemarahan dan kebencian, bukan dirinya yang tenang dan mempesona. Bayangan itu kini seolah-olah hidup, bergerak tanpa kendali Weni, dan di saat-saat tertentu bahkan terlihat seakan-akan memanjat keluar dari cermin. Ketakutan yang dirasakan Weni mulai mempengaruhi pekerjaannya. Pelanggan yang dulu terpikat oleh pesonanya sekarang mulai merasa ada sesuatu yang aneh dari dirinya. "Weni, ada yang berbeda darimu?" ujar salah satu pelanggannya suatu malam. Tatapannya penuh curiga. Weni hanya tertawa kecil, tapi dalam hati dia tahu bahwa sesuatu dalam dirinya telah berubah, sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan lagi. Sementara itu, Sinta terus meraih puncak popularitas. Bahkan di saat Weni berusaha keras mempertahankan posisinya, Desi melihat bagaimana Weni semakin tertekan dan menyarankan agar Weni kembali ke Pak Darmo untuk mencari bantuan. Tetapi Weni menolak. Baginya, mengakui bahwa dia butuh bantuan adalah sama saja dengan mengakui kekalahan. Dan Weni tidak mau kalah, baik dari kekuatan susuk yang menakutkan maupun dari persaingan dengan Sinta. Namun di malam yang semakin panjang dan sepi, Weni mulai melihat bayangan-bayangan lain di sudut-sudut kamarnya. Bayangan yang semakin sering datang, semakin sering mengintai, dan dalam gelap itu, Weni mulai merasakan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang bernafas di belakangnya, berbisik di telinganya, dan tertawa setiap kali dia merasa kalah. Weni tahu, dia tidak hanya berjuang melawan Sinta, tapi juga melawan dirinya sendiri, atau sesuatu yang lebih gelap dari dirinya sendiri. Dan meskipun Weni masih menatap cermin itu setiap hari, berharap untuk melihat wajahnya yang cantik, yang terlihat justru adalah tanda-tanda bahwa kecantikan itu semakin jauh dari dirinya, diambil sedikit demi sedikit oleh kekuatan yang tidak bisa dia kendalikan. Di saat dunia malam semakin panas oleh persaingan, Weni semakin terjebak dalam perang batin dengan susuk yang dulu dianggap sebagai penyelamatnya. Sementara bayang-bayang di cermin terus menertawakannya, Weni hanya bisa berharap bahwa dia bisa menemukan cara untuk kembali sebelum semuanya terlambat. Seiring berjalannya waktu, Weni semakin sering mengabaikan pantangan susuknya. Dia makan sate di sebuah warung kaki lima, mengenakan parfum yang dulu sangat dilanggarnya, dan memandang cermin pada waktu-waktu yang terlarang. Baginya, aturan itu hanyalah sebuah hambatan kecil yang tidak perlu dihiraukan, terutama ketika dia begitu menikmati hasil dari susuk, yang membuatnya menjadi primadona di dunia malam. Namun semakin sering dia melanggar, semakin nyata pula akibat yang muncul. Suatu malam, saat Weni sedang bersiap di ruang ganti klub, Desi menghampirinya. Desi tampak khawatir menatap Weni dengan cemas. "Weni, kamu benar-benar yakin gak apa-apa terus melanggar pantangan itu? Aku dengar dari pelanggan yang pernah ketemu dukun, susuk itu bisa balik marah kalau kita gak patuh," kata Desi, mencoba membujuk Weni untuk lebih berhati-hati. Weni memutar matanya dan tersenyum sinis. "Desi, kamu tahu, aku udah lama pakai susuk ini, dan aku baik-baik saja. Lihat aku sekarang, lebih cantik dari siapapun di sini, apalagi si Sinta yang sok ngelunjak itu," jawab Weni sambil mengoleskan lipstik merah cerah di bibirnya. Dia pikir dia bisa ambil semua pelangganku
Lihat aja nanti, dia pasti cuma bintang yang cepat redup. Desi terdiam sejenak, menatap sahabatnya yang semakin keras kepala. Bukan soal Sinta, Weni. Aku cuma gak mau lihat kamu kena akibatnya. Susuk itu, aku ngerasa ada yang gak beres sama kamu akhir-akhir ini. Matamu kadang-kadang kelihatan beda. Weni mengerutkan kening dan memandang Desi tajam. Maksud kamu apa? Kamu juga percaya sama omong kosong itu? Desi menelan ludah, tapi tetap melanjutkan. Aku lihat mata kamu kemarin waktu kamu lagi ngaca, Weni. Ada yang aneh. Seperti ada bayangan lain di sana. Dan itu bukan kamu. Weni tertawa, tapi tawa itu terdengar sedikit terpaksa. Desi, kamu udah gila kali. Itu cuma pantulan cahaya. Aku baik-baik saja. Weni lalu berbalik dan mengabaikan kekhawatiran Desi, fokus menyiapkan dirinya untuk malam itu. Namun, di balik kepercayaan dirinya, Weni mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Halusinasi yang dialaminya semakin parah. Suara-suara misterius semakin sering mengganggu pikirannya. Di cermin, bayangannya semakin sering berubah menjadi sosok lain. Kadang-kadang lebih tua, kadang-kadang dengan raut wajah marah yang tidak bisa dia jelaskan. Setiap kali dia mencoba mengabaikannya, cermin itu seolah semakin memaksanya untuk melihat. Singkat cerita, malam itu, klub dipenuhi oleh pelanggan yang mencari hiburan. Weni berjalan memasuki ruangan dengan langkah penuh percaya diri. Para pelanggan memandangnya dengan kekaguman, tapi di antara rekan-rekannya, rasa iri dan cemburu mulai semakin terasa. Weni tahu bahwa mereka membicarakannya di belakang, berbisik tentang kecantikan yang tidak wajar dan desas-desus bahwa dia menggunakan susuk. Di sudut ruangan, Sinta dan beberapa wanita malam lainnya saling bertukar pandang sambil tertawa kecil, sengaja agar Weni mendengarnya. Weni memang kelihatan cantik, tapi katanya dia udah tua ya. Cuma pintar nutupin aja, kata Sinta dengan nada mengejek. Gak heran banyak yang bilang dia pakai susuk. Lihat aja, ada yang mulai kelihatan aneh dari mukanya. Iya gak sih? Weni yang mendengar komentar itu menahan amarah. Dia berbalik, menatap Sinta tajam. Kamu bilang apa tadi, Sinta? Tanya Weni dengan suara dingin. Matanya menyipit menahan emosi. Sinta tersenyum sinis. Aku cuma bilang kalau kamu hebat, Weni. Kamu tetap cantik, meski umurnya udah jauh di atas kami. Tapi jangan salah, susuk itu kan ada batasan juga. Jawab Sinta sambil mengangkat bahu seolah-olah tidak peduli. Weni mendekat. Suaranya bergetar menahan marah. Jaga mulut kamu, Sinta. Aku gak perlu susuk untuk jauh lebih baik dari kamu. Kamu cuma anak baru yang gak tahu apa-apa. Sinta hanya tertawa kecil, lalu berjalan pergi meninggalkan Weni dengan senyum puas. Weni merasakan dadanya bergejolak, campuran antara kemarahan dan kecemasan. Dia berusaha menenangkan diri, tetapi suara-suara aneh di kepalanya semakin kuat. Bisikan itu terdengar lebih jelas, seperti nyanyian menyeramkan yang terus berulang, menyebutkan pantangan-pantangan yang telah dilanggarnya. Saat malam semakin larut, Weni duduk di meja rias di ruang ganti, menatap cermin yang besar di depannya. Bayangan di cermin tampak berbeda, lebih menyeramkan. Weni melihat kulitnya yang mulai terlihat kusam, dan matanya. Mata itu kini merah dan tampak penuh kebencian. Weni tersentak mundur, jantungnya berdegup kencang. Apa yang terjadi padaku? Bisiknya pada bayangan di cermin, yang terus menatap balik dengan senyum jahat. Tiba-tiba, Weni merasa ada yang menyentuh pundaknya. Dia berbalik cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya ruangan kosong dan suara musik dari lantai dansa yang terdengar sayup-sayup. Weni menghela nafas, berusaha menenangkan diri. Tapi di saat yang sama, dia tahu bahwa dia sudah melangkah terlalu jauh. Kecantikan yang dulu membuatnya merasa tak terkalahkan, kini perlahan berubah menjadi kutukan yang menakutkan.
Weni kembali menatap cermin, mencoba tersenyum. Tetapi yang dilihatnya hanyalah wajah yang penuh dengan penderitaan. Dia teringat kata-kata Pak Darmo. Apa yang sudah diperoleh dari Susuk harus dibayar. Dan semakin jelas bahwa bayaran itu sedang ditagih sedikit demi sedikit. Di luar, klub malam terus berdentum dengan suara musik, tawa, dan kehidupan malam yang tak pernah berhenti. Namun di dalam ruang ganti itu, Weni terjebak dalam perang melawan dirinya sendiri, bayangannya, dan Susuk yang semakin menuntut balas atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Dan meskipun Weni masih bisa tersenyum di hadapan pelanggan, dia tahu bahwa senyuman itu perlahan mulai pudar, digantikan oleh ketakutan yang semakin nyata dan mencekam. Ketegangan di klub malam semakin terasa, dengan Weni yang terus berusaha mempertahankan posisinya di tengah persaingan dan kecemburuan dari rekan-rekannya. Sementara itu, Susuk yang dulu menjadi sumber kekuatannya, kini mulai berubah menjadi musuh terbesar yang terus menghantuinya, menuntut sesuatu yang lebih dari sekedar kepatuhan. Dan Weni, meski terus mencoba melawan, mulai merasakan bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa memenangkan pertarungan ini. Tidak melawan Sinta, tidak melawan rekan-rekannya, dan terutama tidak melawan dirinya sendiri. Malam itu, hujan turun deras, menyelimuti kota dengan gemuruh petir dan kilatan kilat yang sesekali menerangi langit gelap. Weni berjalan sendirian di jalanan sempit. Payung hitam kecil di tangannya tak cukup menahan derasnya air yang mengguyur. Setiap langkahnya terdengar menggema, seolah-olah dia sedang diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat. Hawa dingin malam itu semakin menambah ketegangan dalam hatinya. Sesampainya di klub, Weni disambut oleh suara musik yang menggema dari dalam. Tapi kali ini, alunan musik yang biasanya mengundang, kini terdengar menyeramkan. Seperti melodi yang salah nada, menggema di sudut-sudut gelap yang seakan memanggil namanya. Weni masuk ke ruang ganti, meletakkan payungnya yang basah dan menghela nafas panjang. Dia menatap cermin besar di hadapannya, berharap melihat wajahnya yang cantik seperti biasa. Namun, yang terpampang di sana adalah bayangan dirinya dengan wajah pucat dan mata yang semakin merah, penuh amarah dan dendam. Weni terkejut dan mundur beberapa langkah, memegangi dadanya yang berdebar kencang. Cermin itu seolah hidup, memancarkan kehangatan yang tidak normal. Bayangan dirinya di cermin tersenyum, tapi senyum itu bukan miliknya. Itu senyum iblis yang bersemayam di balik kecantikan yang dibeli dengan Susuk. Weni menutup matanya, mencoba mengusir bayangan itu dari pikirannya. Tapi suara bisikan lembut namun tajam terus mengisi kepalanya. Pantangan, pantangan, kau sudah melanggar. Suara itu berbisik, seperti ribuan suara yang bergema dalam satu alunan. Weni membuka matanya perlahan, dan kini dia melihat bayangannya memiringkan kepala, seolah sedang mengamati dan mengejek kelemahannya. Weni berteriak, melemparkan botol parfum ke arah cermin. Tapi bayangan itu hanya tertawa, suara tawa yang merayap ke dalam tulang-tulangnya, mencekam, dan membuatnya merasa seperti tengah dililit tali tak kasat mata yang semakin erat. Weni tersungkur ke lantai, menangis ketakutan. Dia mulai merasakan sesuatu yang dingin, merayap di kulitnya, seperti sentuhan jari-jari tak terlihat yang memegangnya dengan keras. Apa yang terjadi padaku? Jeritnya putus asa, namun ruangan itu tetap hening, kecuali suara tawa yang harus menggema. Hari-hari berikutnya, Weni mulai kehilangan kontrol atas Susuknya. Di klub, para pelanggan yang biasanya mengerubunginya kini menjauh, merasa ada sesuatu yang berbeda dari Weni. Wajahnya masih cantik, tapi ada aura gelap yang membuat siapapun merasa tidak nyaman berada di dekatnya.
Bahkan beberapa pelanggan mengaku melihat bayangan gelap mengikuti Weni di sudut matanya. Di malam-malam tertentu, Weni merasa susuk yang dulunya memberinya kekuatan kini berbalik menyerangnya. Kulit yang dulu halus kini terasa kasar dan dingin seperti batu. Setiap kali dia mencoba tersenyum, bibirnya seakan berat untuk digerakkan. Dan cermin selalu menampilkan sosok yang bukan dirinya. Weni mulai mengurung diri di kamar, jarang keluar kecuali untuk bekerja. Kegelisahan dan paranoia menguasai dirinya, membuatnya perlahan terisolasi dari teman-temannya dan bahkan dari Desi, sahabat setianya. Di suatu malam yang lain, Weni memutuskan untuk mencari solusi. Dia mendatangi berbagai dukun di seluruh kota, berharap menemukan jawaban dan cara untuk menghilangkan susuk yang telah berubah menjadi kutukan ini. Namun setiap dukun yang didatanginya hanya menggelengkan kepala, menatap Weni dengan tatapan takut dan jijik, seolah dia membawa sesuatu yang terlalu gelap dan berbahaya. "Apa yang kamu bawa ini bukan sembarang susuk, Weni," kata seorang dukun tua dengan wajah serius. "Susuk ini tidak hanya merubah penampilanmu, tapi sudah merasuki jiwamu. Kamu sudah terlalu jauh." Weni menatap dukun itu dengan mata berlinang. "Aku mohon, Pak, tolong bantu aku. Aku gak bisa hidup begini terus. Susuk ini seakan memakan diriku sendiri." Weni memohon. Suaranya bergetar penuh ketakutan. Dukun itu hanya menggeleng pelan, menunduk seakan tidak berani melihat langsung ke mata Weni. "Susuk itu bukan lagi di bawah kendalimu, Weni. Dan tidak ada yang bisa aku lakukan. Kamu harus menghadapi akibatnya sendiri. Ini adalah harga dari kesalahanmu." Weni berlari keluar dari rumah dukun itu dengan air mata yang mengalir deras. Hujan turun lagi, membasahi kota dengan derasnya. Weni merasa seolah alam ikut menangis bersamanya, meratapi nasib buruk yang harus dihadapinya. Malam semakin larut ketika Weni berjalan pulang. Langkahnya semakin lemah, hatinya penuh rasa takut dan penyesalan. Dalam kepalanya suara-suara terus bergema, semakin keras dan tak tertahankan. Bayangan-bayangan yang biasanya hanya di cermin kini tampak di setiap permukaan yang memantulkan, dari genangan air hingga jendela toko yang tertutup. Weni mulai merasakan kehadiran bayangan itu di mana-mana, mengikutinya, mengejeknya. Weni menatap langit yang gelap, berharap bisa melihat bintang, tapi hanya ada awan pekat yang menutupi. "Apa yang harus aku lakukan?" Weni berbisik lemah. Suaranya tenggelam di tengah hujan. Namun, tidak ada jawaban yang datang. Hanya suara langkah kaki di belakangnya yang semakin mendekat. Cepat dan keras, tapi setiap kali dia berbalik, tidak ada siapa-siapa di sana. Dia berlari, nafasnya terengah-engah, tapi bayangan itu semakin dekat. Tawa yang mengerikan terus menggema di kepalanya. Weni tahu, saat itu dia tidak lagi melawan susuk, tapi melawan sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang dia lepaskan sendiri dari dalam dirinya. Dan malam itu, Weni tahu bahwa dia tidak bisa lari selamanya. Klub malam yang dulu menjadi tempatnya bersinar, kini terasa lebih seperti labirin yang mengurungnya. Setiap sudut ruangan terasa seperti memancarkan kegelapan yang terus mengikuti, mengintai, dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Weni duduk di pojok ruangan, memeluk lututnya, menangis tanpa suara. Di sekelilingnya, dunia malam terus berjalan seperti biasa. Tapi bagi Weni semua itu kini hanya menjadi bayangan kelam yang semakin mengaburkan kenyataan. Weni mulai memahami bahwa kecantikan yang dia kejar dengan cara yang salah kini berbalik menghancurkannya. Sedikit demi sedikit, mengikis jiwanya yang dulu ceria dan penuh percaya diri. Dan ketika malam semakin larut, Weni tahu bahwa waktu untuk membayar kesalahan itu semakin dekat. Dalam kegelapan klub malam dengan suara musik yang menggema, Weni duduk sendirian, ditemani oleh bayangan dirinya yang kini telah berubah menjadi musuh terbesar. Dan di sana,
Di tengah cahaya yang remang-remang dan suara tawa yang menggema, Weni menyadari bahwa dia telah kehilangan lebih dari sekedar kecantikan. Dia telah kehilangan dirinya sendiri. Weni terbangun dengan tubuh bergetar. Suara hujan yang menderu dari luar menyelimuti apartemennya dengan kesedihan yang mendalam. Dalam keheningan malam yang mengerikan, Weni merasa terjebak dalam gelap yang tidak pernah berakhir. Kulitnya semakin pucat dan matanya yang dulunya penuh cahaya kini tampak kosong dan penuh ketakutan. Di luar apartemen, kota terus berjalan seperti biasa, tapi bagi Weni setiap langkahnya semakin terasa berat. Klien-klien yang dulu setia kini mulai menjauh, menjadikan Weni sebagai topik gosip di kalangan wanita malam lainnya. Mereka membicarakannya di belakang, mengeluhkan perubahan aneh pada Weni dan mulai menghindarinya. Para pelanggan yang dulu memujinya kini merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Weni duduk di depan cermin besar di ruang ganti apartemennya, berusaha untuk merias wajahnya dengan harapan bisa menyembunyikan kondisinya yang semakin memburuk. Namun saat dia menatap cermin, dia tidak hanya melihat refleksinya dan melihat sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Bayangan di cermin mulai bergerak sendiri, bukan hanya mengikuti gerakannya, tapi seolah-olah memiliki kehidupan dan niat sendiri. Weni. Suara itu lembut namun penuh dengan nada mengejek. Bayangan di cermin tersenyum lebar, senyum yang penuh dengan kebencian dan kepuasan. Kamu tidak bisa melarikan diri dari kami. Weni terpaku, terengah-engah. Dia mengusap matanya dan menatap cermin lagi, berharap bayangan itu hanyalah ilusi. Namun, bayangan itu tetap di sana, bergerak seiring dengan setiap gerakannya. Semakin jelas bahwa itu bukan hanya permainan cahaya. Kau pikir kau bisa mengabaikan semua pantangan dan tidak mengalami akibatnya? Suara itu terus berbisik dengan nada yang semakin tajam. Kau telah melanggar aturan, Weni. Kamu tidak bisa sembunyi dari apa yang sudah kamu lakukan. Weni menjerit dan melemparkan make up yang ada di mejanya ke arah cermin. Namun cermin itu tidak pecah, seolah-olah terbuat dari kaca yang lebih kuat dari apapun yang bisa dia lemparkan. Bayangan itu malah semakin jelas, seolah semakin hidup. Ketakutan Weni semakin memuncak. Dia seringkali terbangun di malam hari dengan keringat dingin, disertai dengan suara-suara bisikan yang mencekam di telinganya. Dalam mimpinya sosok bayangan itu sering muncul, mengejarnya dengan tatapan penuh kebencian dan senyum yang menakutkan. Di dunia nyata, Weni mulai menghindari cermin, tapi bayangan-bayangannya selalu mengejarnya, mengintai setiap sudut dan celah di apartemennya. Satu malam, Weni memutuskan untuk pergi ke klub malam, berharap bisa menemukan sedikit kebahagiaan di tengah kekacauan hidupnya. Namun suasana klub malam yang penuh dengan cahaya neon dan suara musik yang berdenyut terasa semakin menyesakan. Setiap kali Weni mencoba berinteraksi dengan pelanggan atau teman-temannya, mereka tampak menjauh dengan ekspresi ketidaknyamanan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Ketika dia mencoba bercanda dan tersenyum, senyumnya hanya membuat mereka merasa lebih tertekan. Sinta dan beberapa wanita malam lainnya berkumpul di sudut klub, berbicara dengan suara pelan namun cukup keras untuk didengar oleh Weni. Lihat, dia datang lagi, bisik Sinta sambil tersenyum sinis. Apa kamu lihat bagaimana matanya? Itu bukan Weni yang kita kenal. Ada sesuatu yang salah dengan dia. Iya, aku merasa seperti dia membawa aura gelap. Aku gak berani dekat-dekat dengan dia. Tambah salah satu wanita malam lainnya. Weni berdiri di dekat mereka, mendengar setiap kata dengan jelas. Ketika Sinta berbalik dan melihat Weni berdiri di sana, senyumnya mengembang lebih besar, seolah merasa puas dengan penderitaan Weni. Weni, kamu baik-baik aja? Tanya Sinta dengan nada mengejek, mencoba terdengar peduli. Weni menggigit bibirnya dan mencoba tersenyum, tapi senyuman itu terasa sangat dipaksakan. Aku baik-baik saja, Sinta. Hanya sedikit lelah.
Jawabnya dengan suara yang hampir pecah. Sinta hanya mengangkat bahu dan kembali bergabung dengan kelompoknya. Weni merasa dipinggirkan dan suasana hati yang gelap terus menggerogotinya. Dia kembali ke ruang ganti, terengah-engah dan segera menutup pintu. Kembali di apartemennya, Weni duduk di depan cermin, berusaha untuk memusatkan pikirannya. Tetapi ketika dia melihat ke cermin, sosok bayangan di sana semakin menakutkan. Bayangan itu tidak hanya mengikuti gerakannya, tetapi mulai berbicara dengan jelas. "Kamu semakin jauh dari harapan, Weni," kata bayangan itu dengan suara dingin dan menghina. "Setiap pelanggaranmu, setiap kesalahanmu, kini datang untuk menuntut balas." Weni mencoba menutup mata dan menghindari tatapan cermin. Tetapi bayangan itu seolah-olah menembus kelopak matanya. Suara bisikan yang menakutkan semakin memekakan telinganya. Weni merasakan seluruh tubuhnya bergetar, dan dia tahu bahwa kekuatan yang pernah memberinya kecantikan kini telah menjadi kutukan yang mengerikan. Saat Weni bangkit dari kursinya, dia merasakan sakit yang tajam di seluruh tubuhnya, seolah-olah sesuatu sedang merobek jiwanya dari dalam. Bayangan di cermin semakin mendekat, dan Weni dapat melihat bentuk wajah yang mengerikan muncul dari cermin, seolah-olah hendak menyerangnya. Weni menjerit, dan kali ini tidak ada yang bisa menolongnya. Dia hanya bisa menatap cermin dengan mata penuh ketakutan. Menyadari bahwa dirinya semakin jauh dari apa yang dia inginkan, bayangan itu terus mengolok-oloknya, menyanyikan lagu kematian yang mengerikan, dan Weni tahu bahwa dia tidak bisa lari lagi dari kegelapan yang telah dia ciptakan sendiri. Di tengah ketidakpastian dan kegelapan, Weni hanya bisa berharap ada jalan keluar dari teror yang mengelilinginya. Tetapi semakin dia berusaha, semakin jelas bahwa tidak ada tempat berlindung dari kutukan yang telah menguasai dirinya. Dan malam-malam berikutnya hanya membawa lebih banyak ketakutan dan penderitaan, tanpa ada sinar harapan yang tampak di ujung terowongan gelap yang terus membuntutinya. Weni berdiri di depan pintu rumah Pak Darmo. Hujan deras terus mengguyur kota dengan tidak henti. Langkahnya berat dan dipenuhi rasa putus asa. Wajahnya terlihat semakin pucat. Matanya merah karena kurang tidur dan tertekan oleh ketakutan yang terus menghantuinya. Ia menggenggam jaketnya yang basah, mencoba melawan rasa dingin yang menyelimutinya, dan mengetuk pintu dengan penuh harapan. Ketika pintu terbuka, Pak Darmo muncul dengan wajah yang tampak lelah dan serius. Dia menatap Weni dengan tatapan yang mencerminkan keputusasaan dan sedikit kebencian. "Weni," katanya dengan suara berat, "apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku tidak bisa membantumu lagi." Weni merasakan kepanikan yang meluap dari dalam dirinya. "Pak Darmo, tolong. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Susuk ini telah menghancurkan hidupku. Aku sudah mencoba segalanya, tapi tidak ada yang berhasil. Tolong bantu aku." Pak Darmo menarik nafas panjang menutup pintu separuh dan memandang Weni dengan raut wajah penuh kesedihan. "Kamu tidak mengerti, Weni. Susuk yang kamu pakai bukanlah benda biasa. Setiap pelanggaran, pantangan akan memicu reaksi yang lebih buruk. Kamu sudah melewati batas, dan kini akibatnya semakin nyata." Weni berusaha memohon dengan air mata yang hampir mengalir. "Tapi Pak, aku sudah berbuat salah. Aku tahu itu. Aku minta maaf. Aku hanya ingin bebas dari hal goib ini. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Apa yang bisa aku lakukan?" Pak Darmo menggelengkan kepala, wajahnya penuh dengan penyesalan. "Kamu harus menghadapi akibat dari keputusanmu sendiri, Weni. Kamu telah melanggar pantangan berkali-kali, dan sekarang kamu harus membayar harganya. Susuk itu tidak akan bisa dicabut begitu saja. Setiap pelanggaran yang kamu lakukan telah mengikat jiwamu pada kekuatan yang sangat gelap." Weni menunduk, tidak tahu harus berkata apa lagi. "Jadi, tidak ada harapan untukku?" Pak Darmo menatap Weni dengan tatapan yang penuh dengan kepedihan. "Kamu sudah terlalu jauh.
Bahkan jika aku ingin membantu, tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Susuk itu telah mengambil alih hidupmu dan mengikatmu pada kegelapan yang telah kamu ciptakan sendiri. Aku bisa memberikanmu satu nasihat terakhir, namun aku tidak yakin itu akan membantu. Waini menatap Pak Darmo dengan penuh harapan. Apa nasihat itu, Pak? Pak Darmo menghela nafas dan berkata dengan nada lembut. Hindari cermin sebanyak mungkin. Jika kamu masih bisa, cobalah untuk melakukan pengakuan dosa dan minta ampun. Kadang-kadang, dengan mengakui kesalahan dan menyesal, ada sedikit kesempatan untuk menyelamatkan jiwa. Namun, aku tidak bisa menjamin apapun. Waini merasa hatinya hancur. Dia tahu bahwa ini mungkin adalah kesempatan terakhirnya. Namun keputusannya seakan terlalu terlambat. Terima kasih Pak Darmo. Aku akan mencoba melakukan yang terbaik. Pak Darmo mengangguk dan menutup pintu perlahan. Waini berdiri di depan pintu, merasakan air mata menetes di pipinya. Dia merasakan beban berat di hatinya, menyadari bahwa waktu untuk memperbaiki kesalahan sudah sangat sempit. Waini kembali ke apartemennya dengan perasaan putus asa. Langit malam semakin gelap dan suara hujan yang mengguyur kota seolah menjadi simfoni penderitaannya. Dia memasuki ruang ganti dan kali ini dia bertekad untuk melakukan apa yang dikatakan Pak Darmo. Namun ketika dia berdiri di depan cermin, dia merasakan kekuatan gelap yang semakin menguat. Bayangan di cermin tidak lagi bergerak seperti sebelumnya. Kini bayangan itu berbicara dengan lebih jelas. Kamu pikir kamu bisa lari dari kami? Suara itu penuh dengan kebencian dan nada menakutkan. Terlambat, Waini. Kamu sudah melewati batas. Waini merasa seolah dia semakin terjebak dalam lingkaran setan yang tidak ada jalan keluarnya. Dia mencoba menutup mata dengan mengalihkan pandangannya dari cermin. Tapi bayangan itu tetap mengikutinya, terus-menerus mengolok-olok dan mengejek. Dengan putus asa, Waini berusaha melakukan pengakuan dosa dan meminta ampun dengan penuh kesungguhan. Dia berdoa dan meratap di tengah ruang yang gelap, berharap dengan secercah harapan yang bisa menyelamatkannya. Namun saat malam semakin larut, Waini hanya bisa merasa bahwa setiap usaha yang dilakukannya hanyalah sia-sia. Keesokan harinya, Waini merasa lebih tertekan dari sebelumnya. Kehidupannya semakin kacau dan dia terus merasa bahwa kegelapan semakin mendekat. Setiap bayangan di cermin dan suara yang membisikkan ketakutan ke dalam pikirannya semakin menghantui-nya. Waini tahu bahwa dia berada di ambang kehampaan dan dia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mungkin dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari kutukan yang telah dia ciptakan. Di tengah kesedihan dan ketidakpastian, Waini terus berjuang melawan kegelapan yang mengancam hidupnya. Satu-satunya harapan yang tersisa adalah menjalani hidupnya dengan sisa-sisa waktu yang mungkin ada, berharap bahwa dia bisa menemukan jalan keluar sebelum semua terlambat. Malam-malam Waini menjadi mimpi buruk yang tak terhentikan. Setiap malam dia berbaring di ranjangnya yang dingin, berusaha tidur di tengah suara-suara yang mencekam dan bayangan-bayangan mengerikan yang terus menghantui. Kegelapan menyelimuti apartemennya dengan duka yang mendalam, dan setiap detik terasa seperti jam yang penuh dengan penderitaan. Suatu malam, Waini terbangun dengan terengah-engah. Dia merasa seperti ada sesuatu yang menggerogoti tubuhnya dari dalam. Kulitnya tampak semakin rusak, pecah-pecah, dan penuh dengan luka-luka aneh yang tidak bisa dijelaskan. Di bawah cahaya redup lampu kamar, kulitnya tampak menghitam dan membiru, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di bawah permukaannya. Saat dia mengalihkan pandangannya ke cermin, teriakan ketakutan meluncur dari bibirnya. Bayangan di cermin tampak seperti makhluk hidup yang berdiri di depannya. Wajahnya yang cacat dan penuh luka memandangnya dengan mata yang membara. Senyum lebar yang menakutkan terbentuk di wajah bayangan itu, seolah sedang menertawakan penderitaan Waini. Kau tidak bisa lari dariku. Suara itu berbisik dengan nada dingin dan mengancam. Setiap pelanggaranmu akan dikenakan harga. Sekarang, rasakan balasannya. Waini mencoba menutup mata, tetapi bayangan itu seolah menembus kelopak matanya.
Dia merasa setiap luka di kulitnya terasa semakin sakit, seperti ditusuk oleh ribuan jarum. Tangan dan kakinya bergetar, dan dia merasakan hawa dingin yang menyelubungi tubuhnya. Suara-suara aneh bergema di telinganya, seperti bisikan dari dunia lain, perintah dan hukuman yang tak terhindarkan. Setiap malam, ketakutan itu semakin menyiksa. Bayangan-bayangan kegelapan terus-menerus muncul, berulang kali mengguncang jiwa Weni. Dia sering mendengar suara-suara yang memanggil namanya dengan nada menghina dan menakutkan. Suara itu datang dari sudut-sudut ruangan, seolah-olah ada banyak makhluk yang mengelilinginya. Pada suatu malam, Weni mendapati dirinya di tengah ruang tamu apartemennya, berjalan tanpa tujuan sambil menggenggam tubuhnya yang bergetar. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat sosok bayangan hitam yang besar berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu bergerak perlahan, seolah-olah sedang menghampirinya dengan niat jahat. "Aku telah memberi peringatan, Weni." Suara bayangan itu menggema dengan nada yang mengancam. "Kini kamu harus menghadapi hukumannya." Weni berlari menuju pintu, berusaha untuk melarikan diri dari teror tersebut. Namun pintu tidak dapat dibuka, seolah-olah terjebak dalam belenggu kegelapan yang mengikatnya. Bayangan itu semakin mendekat, dan Weni merasakan ketakutan yang mencekam, menganggap bahwa mungkin ini adalah akhir dari perjalanan mengerikannya. Keesokan paginya, Weni menemukan dirinya terbaring di lantai kamar mandi. Tubuhnya penuh dengan luka-luka misterius. Pendarahan dari luka-lukanya membuat ruangan tampak seperti adegan horor. Tubuhnya terasa lemah dan kulitnya semakin rusak, seolah-olah susuk yang dulu memberikan kecantikan sekarang merusak tubuhnya dengan kejam. Dia melihat cermin yang tergantung di dinding, dan bayangan yang terpantul di sana tampak semakin menakutkan. Bayangan itu tampak lebih gelap dan menonjol, seolah-olah menjadi makhluk yang hidup dan mengawasi setiap gerakannya. Weni merasakan kepedihan yang mendalam saat dia melihat wajahnya yang cacat dan air mata mengalir di pipinya. Weni merasa terjebak dalam siklus ketakutan dan penderitaan. Suara-suara di sekelilingnya tidak pernah berhenti, dan setiap kali dia menutup mata, dia merasakan makhluk-makhluk kegelapan yang mengerikan mengintainya. Bayangan-bayangan tersebut memerintahkannya untuk melakukan berbagai hal yang semakin mengerikan dan tidak bisa dimengerti. Dia mencoba mencari bantuan dari para dukun dan spiritual, tetapi semua usaha itu sia-sia. Semua orang yang mencoba membantunya tidak dapat menangani kekuatan gaib yang telah menguasai dirinya. Tidak ada yang bisa memberikan solusi nyata, dan Weni hanya bisa merasakan semakin terisolasi. Dalam keputusasaannya, Weni memutuskan untuk berdoa dengan penuh kesungguhan. Dia berlutut di tengah ruang apartemennya yang gelap, meminta ampun dengan segenap hatinya. Namun saat dia menunduk, dia merasa sesuatu yang lebih gelap dan menakutkan mendekatinya, mengancam akan menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan yang telah dia ciptakan. Dia tahu bahwa semakin malam semakin mendekat dan kegelapan semakin mengepungnya. Weni hanya bisa berharap bahwa ada secerca harapan di tengah teror yang tidak kunjung berakhir. Tetapi setiap malam semakin terasa seperti ujian terakhir, dengan teror yang semakin menyiksa dan tanpa henti. Malam itu kota berada di bawah selimut hujan yang lebat. Jalanan berkilauan dengan cahaya lampu jalan yang samar, sementara kabut tebal menutupi pemandangan, memberikan suasana yang penuh dengan kegelapan dan misteri. Weni yang sudah terjebak dalam kegelapan batinnya berjalan dengan langkah gemetar dan kebingungan menuju sebuah tempat yang muncul dalam mimpinya belakangan ini, kuburan tua di pinggir kota. Weni merasakan kehadiran yang menakutkan mengelilinginya. Suara bisikan yang penuh kebencian mengisi telinganya, dan bayangan-bayangan hitam melayang di sekelilingnya. Sosok-sosok gaib dengan wajah-wajah cacat dan tubuh transparan mengejarnya dengan kecepatan yang mengerikan. Bayangan mereka tampak berputar-putar di sekitar Weni, seolah-olah mencoba merenggutnya dari dunia nyata. "Kau tidak bisa lari." Suara-suara itu berbisik dalam nada menghantui. "Kami akan menarikmu ke dalam kegelapan selamanya." Weni berlari dengan segenap tenaga, merasakan nafas dingin di tengkuknya.
Hujan yang turun deras membuat tanah licin, dan setiap langkahnya semakin sulit untuk diambil. Dia menoleh ke belakang, melihat sosok-sosok goib semakin mendekat dengan mata yang bersinar merah menyala, seolah-olah siap untuk menyambar. Sesampainya di kuburan tua, Weni merasa bahwa dia tidak bisa melarikan diri lagi. Kuburan itu berada di tengah-tengah hutan, dikelilingi oleh pohon-pohon yang tampak seperti tangan-tangan gelap yang menggapai. Weni menggapai pintu gerbang yang terbuat dari besi yang karatan. Namun pintunya tertutup rapat, tampaknya sudah lama tidak terbuka. Dengan nafas yang tersengal-sengal, Weni merasakan getaran tanah di bawah kakinya. Bayangan-bayangan goib semakin mendekat, dan dia bisa mendengar suara ketawa yang menyeramkan. Dia mencoba membuka pintu gerbang dan kekuatan terakhir yang tersisa. Namun usahanya sia-sia. Pintu itu seolah terikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Weni menoleh ke arah kuburan-kuburan yang ada di sekitar. Ada sesuatu yang aneh dengan kuburan-kuburan tersebut. Beberapa nisan tampak pecah dan rusak, dan tanah di sekitar kuburan tampak bergolak, seperti ada sesuatu yang menggerakkan di bawahnya. Weni merasa tubuhnya semakin lemah. Dia jatuh ke tanah, tubuhnya bergetar, dan penuh dengan luka-luka yang membusuk. Sosok-sosok goib ini mengelilinginya, dan Weni bisa merasakan sentuhan dingin mereka di kulitnya. Mereka mulai menyeretnya menuju salah satu kuburan. Wajah-wajah mereka tampak dipenuhi oleh kebencian yang mendalam. Akhirnya, kau akan merasakan pembalasan. Suara-suara itu bergema di sekelilingnya, semakin menakutkan. Kau telah melanggar batas yang tidak seharusnya kau sentuh. Weni berusaha melawan, tetapi kekuatan goib tersebut terlalu kuat. Dia merasakan tanah yang dingin dan lembab mulai menutupi tubuhnya, dan rasa sesak di dadanya semakin menguat. Bayangan-bayangan itu terus menggenggam dan menyeretnya, seolah-olah tanah di kuburan tersebut siap menelan dirinya. Ketika akhirnya Weni tidak bisa lari melawan, tanah mulai menutupinya sepenuhnya. Hujan yang deras menciptakan bunyi gemuruh yang menyelimuti teriakan terakhirnya. Sosok-sosok goib tampak puas, dan bayangan mereka menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan kuburan tua yang kini menjadi saksi bisu dari penderitaan Weni. Keesokan harinya, penduduk setempat menemukan kuburan yang terbuka dengan kondisi mengenaskan. Tubuh Weni ditemukan tergeletak di dalam lubang kuburan. Wajahnya penuh dengan luka-luka yang tampak seperti akibat dari penyiksaan. Kulitnya terlihat membusuk dan rusak, dan ada bekas-bekas cakar yang menggaruk di tanah sekelilingnya. Polisi yang datang untuk menyelidiki kematian Weni terkejut oleh keadaan mayat tersebut. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik yang jelas dari manusia, namun luka-luka di tubuhnya tampak seperti dilakukan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ada aura kegelapan yang menyelimuti tempat tersebut, dan beberapa saksi melaporkan merasakan hawa dingin yang aneh di sekitar kuburan. Desas-desus mulai menyebar di kota, menghubungkan kematian Weni dengan pembalasan kekuatan goib dari susuk yang digunakannya. Banyak orang mulai berbicara tentang kutukan dan balasan dari dunia goib, dan beberapa orang percaya bahwa Weni telah dibayar oleh kesalahannya dengan cara yang sangat mengerikan. Kematian Weni menjadi legenda yang mengingatkan semua orang tentang bahaya menggunakan kekuatan yang tidak dipahami dan melanggar batasan-batasan yang ada. Cerita tentang Weni dan kuburan tua menjadi pelajaran yang menakutkan bagi mereka yang berani menantang kekuatan goib yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Setelah kematian Weni, kota itu seolah memasuki suasana yang suram dan penuh dengan rasa takut. Berita kematian Weni menyebar dengan cepat, dan setiap orang yang pernah terlibat dalam kisah ini merasakan dampak dari tragedi tersebut. Kuburan tua yang kini menjadi saksi bisu dari penderitaan Weni dibiarkan kosong dan menjadi tempat yang sering dihindari oleh warga setempat. Desi, sahabat Weni, merasa hancur dan terpukul oleh kehilangan temannya. Dia duduk di apartemen Weni, di tengah-tengah barang-barang pribadi yang masih tersisa foto-foto gaun-gaun glamor dan berbagai barang berharga yang dulu menghiasi hidup Weni. Desi memandang cermin besar di ruang ganti yang kini menjadi simbol dari semua ketakutan dan penderitaan yang dialami oleh Weni. Desi mulai menceritakan kisah Weni kepada mereka yang mendengarkan. Suaranya penuh dengan kesedihan dan penyesalan.
dan dia berusaha menyampaikan pesan moral dari tragedi yang telah terjadi. "Teman-teman," kata Daisy dengan suara bergetar, "kita semua tahu betapa Wendy telah mencapai puncak kejayaannya dengan menggunakan cara-cara yang tidak wajar. Kecantikannya memang menawan, tetapi dia memilih jalan yang salah. Kekuatan goib yang digunakannya untuk menjaga kecantikannya ternyata berbalik menjadi kutukan yang mengerikan." Daisy melanjutkan, "Wendy melanggar pantangan dan batas-batas yang seharusnya dihormati. Dia merasa dirinya lebih kuat dari aturan, tetapi akhirnya dia harus membayar harga yang sangat mahal. Kecantikan dan kekuatan yang diperolehnya tidak bisa menutupi kenyataan bahwa dia telah mengabaikan peringatan yang diberikan kepadanya." Pak Darmo, dukun yang memasang susuk pada Wendy, menghilang tanpa jejak setelah kematian Wendy. Rumahnya yang dulu ramai dengan kegiatan spiritual kini tampak sepi dan tertutup. Banyak orang percaya bahwa Pak Darmo mungkin juga menjadi korban dari kekuatan goib yang tidak bisa dikendalikan. Rumor mulai beredar bahwa Pak Darmo terlibat dalam sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya daripada yang pernah diketahui. Beberapa orang mengatakan bahwa dia mungkin telah menjadi target dari roh-roh yang tidak puas dengan tindakan Wendy. Namun tidak ada bukti nyata tentang keberadaan Pak Darmo setelah kematian Wendy, dan keberadaannya tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Di tengah ketidakpastian dan kehilangan, Daisy mengumpulkan keberanian untuk mengunjungi tempat peristirahatan terakhir Wendy. Dia berdiri di depan kuburan yang sederhana, yang kini dikelilingi oleh bunga-bunga segar sebagai penghormatan terakhir. Daisy menatap batu nisan yang bertuliskan nama Wendy dan merasa ada sesuatu yang harus disampaikan untuk menghormati sahabatnya. "Wendy," Daisy mulai dengan suara lembut, "aku ingin kamu tahu bahwa kami semua belajar dari kisahmu. Kecantikan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam hati yang bersih dan perbuatan yang baik. Kami semua tahu betapa sulitnya perjalanan yang kau lalui, dan kami berharap kisahmu akan menjadi pelajaran bagi semua orang." Daisy menghela nafas dalam-dalam dan melanjutkan, "Kami semua perlu menghargai batasan dan aturan, dan memahami bahwa kekuatan yang tidak kita pahami bisa berbalik melawan kita. Tidak ada kecantikan yang sebanding dengan nyawa dan kesejahteraan kita." Kisah Wendy yang kini menjadi legenda di kota tersebut menjadi pengingat akan bahaya melanggar batasan-batasan goib dan spiritual. Keberadaan Pak Darmo yang misterius dan hilangnya Wendy meninggalkan jejak yang mendalam, membuat orang-orang berhati-hati dan lebih menghargai kepercayaan mereka. Daisy terus menceritakan kisah ini kepada semua orang sebagai peringatan, berharap bahwa pengalaman pahit dari sahabatnya akan menghindarkan orang lain dari jalan yang sama. Dengan setiap cerita yang diceritakan, Wendy hidup dalam ingatan sebagai simbol dari pelajaran yang menyentuh hati, bahwa tidak ada kecantikan dan kekuatan yang sepadan dengan harga yang harus dibayar. Beberapa tahun setelah kematian Wendy, kisahnya berubah menjadi legenda urban yang meresap dalam budaya kota. Kota yang dulunya hidup dengan gemerlap kehidupan malam, kini menyimpan cerita-cerita yang menghantui dan mengingatkan penduduknya tentang bahaya yang tersembunyi dalam kekuatan goib. Kuburan tua di pinggiran kota menjadi tempat yang sering dihindari, dan kisah Wendy menjadi peringatan yang tak terlupakan bagi mereka yang mencari jalan pintas menuju kecantikan dan kekuatan. Di suatu malam yang tenang, seorang wanita malam baru, Maya, berdiri di depan klub malam yang penuh dengan gemerlap lampu. Maya baru saja memulai karirnya di dunia malam dan tertarik dengan cerita-cerita lama yang beredar di kalangan pekerja malam. Dia mendengar tentang Wendy, wanita malam yang dikenal dengan kecantikannya yang luar biasa dan nasib tragisnya. Ketika Maya duduk bersama teman-temannya di ruang istirahat, mereka mulai berbicara tentang legenda Wendy. Suara mereka penuh dengan kekaguman dan rasa takut. "Dulu ada seorang wanita malam bernama Wendy," cerita Lily, seorang wanita malam yang sudah lama bekerja di klub tersebut. "Dia sangat cantik dan menarik, tapi dia menggunakan susuk untuk mendapatkan kecantikannya. Kecantikannya memang menawan, tapi akhirnya dia dibayar dengan harga yang sangat mahal. Katanya dia melanggar pantangan susuknya,
lanjut Johnny, seorang teman Lily. Dan kekuatan goib itu membalasnya dengan sangat kejam. Dia ditemukan tewas di kuburan tua, penuh dengan luka-luka aneh. Maya mendengarkan dengan seksama, merasa ngeri sekaligus tertarik. Apa benar kisah itu? Tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Lily mengangguk serius. Orang-orang bilang bahwa Weni mendapat pembalasan dari kekuatan yang dia mainkan. Kecantikannya tidak bisa menutupi kenyataan bahwa dia melanggar batasan yang tidak boleh dilanggar. Legenda Weni mulai mengakar dalam kesadaran kolektif kota. Kisahnya diceritakan dari generasi ke generasi sebagai peringatan. Klub-klub malam dan tempat-tempat hiburan seringkali membagikan cerita ini kepada pekerja baru, menekankan pentingnya menghargai diri sendiri dan tidak mengandalkan hal-hal mistis untuk mencapai kesuksesan. Di komunitas wanita malam, kisah Weni menjadi bahan diskusi yang serius. Mereka membagikan pengalaman pribadi dan menyampaikan pesan moral dari tragedi tersebut kepada pendatang baru. Banyak yang mulai mencari cara alami untuk merawat diri mereka dan menghargai keindahan yang ada dalam diri mereka tanpa harus bergantung pada kekuatan gaib. Suatu hari di sebuah acara pertemuan komunitas wanita malam, Desi yang kini dikenal sebagai pengingat kisah Weni berdiri di depan sekelompok wanita yang duduk dengan penuh perhatian. Desi berbicara dengan penuh emosi, mencoba menyampaikan pesan terakhir dari sahabatnya. Teman-teman, Desi memulai. Kita semua tahu betapa besar pengaruh kekuatan gaib dalam kisah Weni. Namun kita juga harus ingat bahwa kecantikan dan kekuatan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Kita tidak perlu bergantung pada hal-hal mistis untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Weni membayar harga yang sangat mahal karena melanggar batasan yang ada. Mari kita gunakan kisahnya sebagai pelajaran dan ingat bahwa menghargai diri sendiri dan memilih jalan yang benar adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Kisah Weni terus hidup sebagai legenda urban di kota, berfungsi sebagai peringatan yang kuat tentang bahaya kekuatan gaib dan pentingnya menjaga indera kita sendiri. Kuburan tua yang dulunya menjadi tempat terjadinya tragedi, kini menjadi simbol dari pelajaran yang tak ternilai. Weni, meskipun telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam ingatan semua orang. Cerita tentang dirinya menjadi pelajaran berharga yang mengajarkan pentingnya memahami dan menghormati batasan, serta menemukan keindahan dalam diri sendiri tanpa harus mengandalkan kekuatan yang tidak dapat dipahami. Itulah akhir cerita yang berjudul Wanita Malam Pemakai Susuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.